Shalom, selamat pagi, salam sehat untuk kita sekalian. Sukacita kita bisa berjumpa lagi melalui acara Saat Teduh di pagi ini. Saya percaya kita tetap semangat dan karena itu mari kita teduhkan hati. Kita memulai ibadah kita dengan melakukan nyanyian Kidung Jemaat 457, Ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan hujatan Juru Selamat, berkatilah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Roh Kudus, terangi hati kami, agar kami dapat mengerti dan melakukan firman Tuhan. Ampuni dosa kami dan bersabdalah, kami telah sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Injil Yohanes pasal 16 ayat 20 sampai dengan ayat 33. Pembacaan kita berada di bawah judul Duka Cita yang Mendahului Kemenangan, ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah lahir ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang, kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Semuanya ini kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberitakan Bapa kepadamu. Pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku, dan tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa, sebab Bapa sendiri mengasihi kamu, karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Aku datang dari Bapa dan aku datang ke dalam dunia. Aku meninggalkan dunia pula dan pergi kepada Bapa. Kata murid-muridnya, lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu, kami percaya bahwa engkau datang dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri.
namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Demikian firman Tuhan. Amin. Kita akan menghayati bagian firman Tuhan ini dalam satu tema, kuat di tengah kesukaran. Saudara-saudara, melalui perenungan firman ini, tak henti-hentinya kita diingatkan bahwa selama masih ada di dalam dunia, penderitaan dan kesesakan itu selalu ada. Karena dunia adalah tempat di mana kesukaran itu ada. Dimanapun kita berada dan kemanapun kita lari menjauh, kita tidak bisa lepas dari persoalan-persoalan. Namun saudara, kita harus percaya bahwa semuanya itu dapat kita lalui bersama dengan Tuhan. Karena itu jangan pernah lari dari masalah. Firman Tuhan di dalam Yesaya 35 ayat 4, kuatkanlah hatimu, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Bila kita mengandalkan Tuhan, ketika ada kesukaran, maka kita akan dimampukan untuk menghadapi kesukaran itu. Dan pada saat itu pula, karakter hidup kita diubah, sehingga kualitas hidup kita meningkat. Tuhan sangat disenangkan ketika kita terus membangun suatu hubungan yang karib dengan Dia melalui sebuah persekutuan. Saudara, seringkali kita jarang memperhatikan ibadah kita dan juga jarang berdoa ketika situasi enak dan nyaman. Tetapi hal itu berbeda ketika kesesakan tersebut datang menghimpit. Kita mulai menjerit dan bertekun memohon pertolongan dari Tuhan. Khususnya di masa pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Sepertinya tidak ada waktu untuk tidak berharap, untuk tidak berdoa, dan untuk tidak membaca firman Tuhan setiap hari. Saudaraku, melalui pergumulan yang kita hadapi, kita dapat menemukan bahwa di tengah kesukaran sebenarnya selalu ada kekuatan dan ada hikmat. Ada hikmah dari sebuah kesukaran supaya kita bisa mengoreksi diri dan kembali mengingat akan Tuhan, tetap bersyukur, mensyukuri segala kebaikannya dalam hidup kita. Dalam Roma 12 ayat 12, Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Demikian pun di dalam Mazmur 103 ayat 2, sang pemazmur mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Orang yang setia berdoa akan memiliki kekuatan dan kuat kuasa dari Tuhan. Sebab ketika berdoa, maka kuasa Tuhan itu akan mengalir menyatu untuk kita. Dan isi hati Tuhan akan dinyatakan saat kita bergaul karib dengan Dia. Karena Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mazmur 25 ayat 14.
Saudara, meskipun saat ini kita berada dalam kesukaran besar, jangan menyerah. Tetaplah berharap kepada Tuhan dengan bertekun di dalam doa. Pertolongan itu datangnya hanya dari Tuhan. Jangan lari ke tempat yang lain. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari bersama kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ini kami Tuhan, mengangkat syukur kepadamu atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan, memberi kami kekuatan bahwa di dalam penderitaan sekalipun ada hikmah dan bahkan ada kekuatan yang Tuhan siapkan untuk kami. Patrikan firman-Mu di dalam hati kami, agar kami belajar untuk taat, menjadikan firman Tuhan sebagai penuntun, sebagai suluh di dalam jalan kehidupan kami. Kami menyerahkan kehidupan kami selanjutnya, entah itu keluarga kami, juga pelayanan, pekerjaan, usaha kami, pendidikan buat anak-anak kami. Semuanya kami serahkan. Demikian pun Tuhan, setiap harapan-harapan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kami percaya bersama Tuhan, apa yang kami harapkan akan mendapatkan jawaban dari Tuhan. Seluruh persoalan dan pergumulan kami pun kami buka di hadapan Tuhan. Karena kami yakin tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluarnya di dalam Tuhan. Yang sakit Tuhan kami doakan. Yang lanjut usia kami doakan. Yang sedang bergumul, berduka cita, dan dihimpit oleh berbagai-bagai persoalan hidup, tetap kami doakan. Kiranya semuanya boleh mendapatkan kekuatan yang juga asalnya dari Tuhan di dalam pergumulan itu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mendoakan para pemimpin kami. Kami berdoa secara khusus untuk persoalan yang sedang kami hadapi di tengah masyarakat bangsa bahkan dunia, yaitu adanya virus corona. Kiranya kami tetap diberikan kesabaran, ketaatan, sehingga melalui ketaatan kami mengikuti aturan-aturan yang ada. Dalam seluruh kesabaran, kami yakin sungguh semua itu akan dapat memutuskan penyebaran virus corona dengan cepat. Petugas kesehatan, dokter, perawat, dan para medis lainnya, kiranya mereka pun tetap diberkati Tuhan. Karena ada di antara mereka yang juga telah menjadi korban. Tuhan, Engkau memberikan penghiburan dan menguatkan anggota keluarga mereka, juga yang sementara diisolasi akibat terpapar virus, yang sedang dirawat di rumah sakit, atau yang menjadi korban. Tuhan menghiburkan yang berduka cita atas musibah yang dialami karena COVID-19 itu. Peliharakan kami selanjutnya Tuhan. Kuatkan kami menghadapi kerasnya tantangan di tengah dunia ini. Dan khusus untuk hari ini, Tuhan pegang tangan kami, tuntun langkah kami, mungkinkan kami melangkah ke arah dan cara yang Tuhan perkenan. Ampuni dosa kami Tuhan, dengarkan doa kami. Kami berdoa kepada Bapa melalui Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat dan salam sehat
untuk kita sekalian.